Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan channel Fisika. Kali ini pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penilaian uji kerja portofolio UKM PPG. Jadi mengupas terkait dengan bagian portofolio yang dipergunakan oleh mahasiswa untuk menjalani uji kinerja. Sebelum kita pas lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Fisika. Baik, kita lihat kembali pada komponen portofolio. Ada 6 komponen. Yang pertama adalah melakukan penelitian dan publikasi, melakukan refleksi diri, mencari informasi pengetahuan baru, mengembangkan inovasi. Poin 1 sampai 4 ini adalah wajib. Sedangkan poin 5 dan 6 mempunyai prestasi hasil kompetisi dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Ini bisa dilampirkan, bisa tidak. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah lama profesinya jadi guru, pasti memiliki poin ke-6, yaitu pengabdian pada masyarakat. Disertakan saja untuk menambah akumulasi poinnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah skor maksimum. Jadi sudah ada skor maksimum. Untuk poin yang pertama itu skor maksimumnya 4, yang kedua 3, mencari informasi itu 3, mengembangkan inovasi 4, prestasi 1,5, pengabdian masyarakat 1,5. Detailnya nanti kita kupas per item ya. Jadi kalau penelitian dan publikasi itu mencakup apa dan seterusnya. Kemudian berkas itu terhitung 3 tahun sebelum melaksanakan PPG. Jadi kalau kita start PPG September 2021, maka kita undur selama 3 tahun ke belakang. Ada di September 2018. Itu adalah berkas yang boleh diikut sertakan. Seandainya tidak ada, bagaimana? Dicari-cari dulu. Kalau seandainya masih tidak ada, ya sertakan berkas yang ada. Mengapa demikian? Karena dosen dan guru pamong yang menilai uji kinerja tidak akan dapat memasukkan nilai ketika poin 1 dan poin 4 ini Bapak dan Ibu tidak menyertakan komponen portofolionya. Jadi disertakan saja, walaupun misalkan sudah lebih dari 2018 atau sudah ada workshop ya. Jadi Bapak Ibu pernah ikut workshop di tahun 2015, setelah itu nggak pernah ikut workshop sama sekali. Jadi disertakan saja, karena nanti akan ada nilai yang diberikan sama penguji, walaupun skornya nggak maksimum, seperti itu ya. Karena kalau Bapak Ibu nggak menyertakan, nanti pengujinya tidak bisa mengisi nilai uji kinerja Bapak Ibu, seperti itu ya. Kemudian jumlah skor dari keempat komponen tersebut diubah, dikonvert ya, menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100. Jadi nanti nilai UN-nya 6 dikali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Jadi kalau misalkan keempat komponen ini Bapak Ibu lengkap, maka penguji bisa mengisi semua aspek nilai dari uji kinerja. Jadi disertakan saja. Baik. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan lebih mengarah kepada poin refleksi. Karena kemarin ada banyak pertanyaan terkait dengan poin refleksi yang masih kebingungan, perempatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Kita langsung aja menuju poin refleksi diri ya. Yang pertama, agak awal, ketika kita sudah mendaftar, kita akses portal websitenya UKM PPG. Nanti di alamat URL-nya 103.23.100.73/. Ini nanti kita isikan nomor UKG kita sama tanggal lahir ya. Kemudian kita masuk ke dalam, kita klik ya tombol login atau masuk ya. Akan muncul tampilan
portofolio. Jadi mulai dari kegiatan penelitian, tertulis wajib diisi, refleksi wajib diisi, pencarian informasi baru wajib diisi, inovasi wajib diisi. 4 aspek ini wajib diisi Bapak Ibu. Jadi dikumpulkan bukti-buktinya mulai dari sekarang. Kemudian kegiatan prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai, sama kegiatan pengabdian yang telah dilakukan. Kita klik ya untuk kegiatan refleksi diri. Nah, ketika kita klik akan muncul yang pertama deskripsi kegiatan refleksi diri. Jadi kita sudah melakukan kegiatan refleksi diri seperti apa, jabarkan di sini. Kemudian kita klik tambah kegiatan refleksi. Ketika kita klik, nanti akan muncul bentuknya sebagai berikut. Ada jenis kegiatan refleksi yang kita lakukan, kemudian jenisnya ketika kita klik, itu akan muncul 3 komponen. Apakah tergolong pada kategori melaksanakan refleksi pengembangan diri, perencanaan, pelaksanaan asesmen pembelajaran, ataukah masuk dalam kriteria melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, ataukah termasuk ke dalam melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Kemudian di bawah ada jenis berkas. Ketika jenis berkas ini kita klik, ya, kita klik jenis berkasnya, maka nanti akan muncul ada 2 opsi, dokumen file ataukah tautan. Jadi ketika kita sudah mengisikan ini semua permasalahan perbaikan tahun semester keterangannya, nanti kita isi berkas yang kita uploadkan berupa dokumen yang kita unggah ataukah tautan link dari YouTube ataukah Google Drive. Ya. Baik, sekarang lagi tips pengisian agar cepat. Pertama, kita menuliskan deskripsi kegiatan refleksi. Kita tulis selengkap mungkin, sederhana mungkin untuk kolom deskripsinya. Kemudian permasalahannya juga sama. Kita tulis sedetail mungkin, perbaikan, dan seterusnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh refleksi pengembangan diri di dalam pembelajaran. Yang pertama, latar belakang. Saya tuliskan di sini, edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020 menyampaikan bahwa pembelajaran dilaksanakan dari rumah maupun pembelajaran daring atau jarak jauh. Karena di tahun 2020, tepatnya di bulan Maret, kita pertama kali melakukan pembelajaran via daring. Tentunya ada banyak problematika yang timbul. Kita jabarkan sepanjang-panjangnya, sedetail-detailnya permasalahannya. Jadi karena memang ada beberapa lembaga yang belum mempunyai LMS atau e-learning, kemudian juga masih bingung untuk memberikan penugasan kepada peserta didik seperti apa. Banyak Bapak Ibu guru yang memberikan penugasan berupa via WA atau via SMS, yang intinya adalah peserta didik diberi tugas, kerjakan buku paket halaman ini sampai sekian, dan seterusnya. Jadi peserta didik lebih banyak belajar mandiri. Akibatnya adalah pembelajaran 2 arah tidak terjadi, sehingga dari hasil UH diperoleh di atas 80%. Peserta didik dikategorikan tidak tuntas atau di bawah KKM. Nah, faktor penyebabnya kita tulis di sini. Kesulitan pemahaman materi yang bersifat materi advance, ya, berupaya membaca buku belajar namun masih mengalami kendala dalam pemahamannya. Bagi peserta didik, nah, kita masukkan materi kita. Materi pengukuran menjadi suatu hal menakutkan, karena dibutuhkan penjelasan konkret di dalamnya mengenai skala utama, skala non-news, dan penerapannya dalam jangka sorong maupun mikrometer skop. Jadi kalau peserta didik itu membaca buku sendiri, apalagi kaitannya sama pengamatan perhitungan gitu, mereka jadi agak males ya. Artinya dari awal sudah bilang nggak paham seperti itu ya.
Nah, sehingga di sini diperlukan sebuah terobosan yang interaktif, sehingga peserta didik dapat memahami cara pengukuran dengan tepat menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer tersebut. Oke. Permasalahan sudah ada. Perbaikannya berdasarkan pemaparan di atas, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membuat media presentasi PowerPoint dengan animasi semenarik mungkin. 2. Mengubah media presentasi menjadi media video. 3. Mengunggah video ke channel YouTube. 4. Membagikan link video ke peserta didik. Ini kita tulis tahunnya tahun 2020 semester kedua. Nah, link video kita sertakan di sini. Ini link videonya. Ini saya buat di tahun 2020. Sekarang 2021, jadi masih bisa. Ya. Masih rentangnya 3 tahun, ya. Jadi masih bisa. Jadi di sini kita tinggal memberikan ini. Nanti ketika link ini diklik akan muncul linknya, sehingga peserta didik bisa memperhatikan dengan seksama. Pembelajaran yang interaktif disertai dengan penjelasan yang konkret di dalamnya. Dengan harapan peserta didik bisa lebih mudah dalam memahami materi ajar yang diberikan. Baik, Bapak Ibu, ini contoh terkait dengan pembelajaran. Jadi ini masuk kategori inovasi ya. Kategori inovasi. Jadi nanti yang kita masukkan kegiatan pembuatan video pembelajaran interaktif untuk peserta didik materi pengukuran kelas berapa, jenisnya ya, jenisnya tadi. Nah, ini masuk ke dalam melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Permasalahan tinggal kita kopaskan tadi, perbaikan tinggal kita kopas, tahun juga sama, keterangan bukti dapat diunduh pada link ya. Jadi di sini nanti jenis berkasnya, ya jenis berkasnya ini nanti berupa tautan yang kita sertakan di sini. Nah, ini terkait dengan inovasi ya, revolusi inovasi. Untuk yang lain ada contohnya lagi sebagai berikut. Nah, baik Bapak Ibu, ini terkait dengan workshop ya, yang pernah saya ikuti sebagai pembimbing siswa pelatihan propagasi tanaman. Ini propagasi tanaman yang diselenggarakan oleh Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi LIPI bertempat di Kebun Raya Purwodadi tanggal 6 Maret tahun 2019. Nah, kita sertakan juga ini sebagai refleksi dalam penelitian. Kita tulis di sini refleksi pengembangan diri di bidang penelitian. Workshopnya kita tulis workshop propagasi tanaman, penyelenggara LIPI, pelaksanaan 6 Maret, tempat Kebun Raya Purwodadi, Piagam terlampir. Permasalahan kita jabarkan sedetail mungkin. Program Adiwiyata merupakan salah satu program wajib menonton televisi dan misi madrasah dan seterusnya. Ya. Kemudian kegiatan karya ilmiah diperkenalkan pada peserta di kelas 8. Mulai karya ilmiah ini diharapkan dan seterusnya kita sertakan sedetail mungkin. Jadi di sini selain mendukung program Adiwiyata, kegiatan karya ilmiah ini juga merupakan pengenalan kepada peserta didik untuk melakukan riset dan melakukan penyusunan karya tulis ilmiah agar bermanfaat nanti ke depannya ya. Jadi event karya tulis ini sudah banyak diselenggarakan oleh Kemendikbud maupun Kemenak sendiri. Kemudian perbaikan. Jadi ketika kita mulai mengenalkan tentang penulisan karya ilmiah, maka banyak problematika yang timbul. Mulai penentuan judul, pembahasan masalah dan seterusnya. Banyak pokoknya kompleks ya. Perbaikan adapun langkah-langkah yang dilakukan guna menyelesaikan program tersebut, membentuk kelompok ya. Kemudian modul penulisan karya ilmiah, membuat schedule dalam penyusunan proposal penelitian, melaksanakan penelitian, kemudian menganalisa data penelitian, hasil dan pembahasan, presentasi hasil karya, penjelitan karya, pengumpulan karya di perpustakaan madrasah. Kita tulis
Kita tulis tahun 2019 semester 2. Data karya tulis terlampir. Jadi ini nanti tinggal kita padukan sama piagamnya tadi. Kita jadikan dalam satu file gitu ya. Kemudian juga ini adalah contoh karya tulisnya peserta didik. Penggunaan bakteri lokal sebagai pemicu pembusukan kompos berbahan dengan tanaman dataran rendah di kebun raya Purwodadi. Ini kita lampirkan juga, kita gabung jadi satu, menjadi sebuah dokumen. Sehingga nanti kalau kita mengisikan di borang refleksinya akan sebagai berikut. Ya, kegiatannya tadi kita tinggal tulis kegiatannya di lapangan, di kebun raya Purwodadi. Jenisnya tadi termasuk ke melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian gitu ya. Permasalahannya kita kopas saja banyak, perbaikan juga sama, namun keterangannya berkas atau bukti otentik ya, disertakan. Jadi nanti jenis berkasnya ini nanti kita tinggal pilih yang dokumen file kita unggah ya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekilas penjelasan terkait dengan poin refleksi. Semoga bisa membantu dan tidak menimbulkan kebingungan. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap semangat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.